Budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita telah menyaksikan. Saya berhusnuzon ini film yang pertama, karena rasanya kok ya nggak cukup ya, cuma 1 jam itu tidak cukup. Tadi saya berbincang dengan narasumber di samping saya sambil menonton, kok ada momen-momen yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kok ada yang sepertinya bukan itu, tapi ternyata itu, karena ada konfirmasi di situ, ada konfirmasi tokoh dan sebagainya. Jadi sebelum kita masuk pada talkshow yang kedua, izinkan saya untuk meminta testimoni dari beberapa tokoh yang juga melihat film ini, ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan sapa dulu yang pertama, datang dari daerah khusus istimewa, daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah terhubung dengan Jogja, ya. Baik, Pak Dokter, silakan komennya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah sekali ya. Filmnya sangat eye-opening sekali, menguak kembali sejarah keberadaan khilafah Islamiyah di Indonesia, dan menurut saya ini perlu disebarluaskan sehingga orang, terutama mereka yang terus menyanggah keberadaan khilafah Islamiyah baik secara global maupun secara internasional, agar mereka tahu bahwa khilafah pernah ada dan memberikan kontribusi yang luar biasa ke masyarakat internasional. Dan bagi saya juga sebagai dosen hubungan internasional, film ini memberikan wacana baru tentang hubungan internasional atau politik luar negeri khilafah Islamiyah dengan negara-negara yang ada di dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Ya. Luar biasa komentarnya, catat baik-baik oleh Bang Niko sama Bang Septian. Berarti satu, tugas sejarahnya adalah menyebarluaskan, dan yang kedua membuat sequel yang kedua. Belum selesai itu tadi tuh filmnya itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan terhubung kembali kepada Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa yang telah diikuti sejak tadi pagi, alhamdulillah sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan, dan ini memang perlu untuk disebarkan agar generasi muda dan generasi pelanjut bisa mengetahui tentang sejarah keberadaan khilafah Islamiyah di Nusantara sejak awal. Dan alhamdulillah dari urusan sejarah itu diketahui bahwa memang khilafah Islamiyah di Nusantara sudah pernah mengakar, bahkan bukan cuma di Nusantara, sampai ke timur jauh, di Cina, bahkan di daerah-daerah paling utara pun. Dan ini nampak kelihatan peninggalan berupa rahmatan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan ini kembali saya mengulangi apa yang dikatakan oleh penyampai testimoni sebelumnya, bahwa memang perlu kita perkenalkan sejarah tentang keberadaan khilafah Nusantara sejak awal. Dan sebagai pencinta tentang keselamatan dunia dan akhirat, saya berkeyakinan bahwa hanya dengan rahmat Islamlah bisa tercapai itu, dan tidak mungkin bisa ditegakkan keadilan kebenaran tanpa tuntunan Islam, karena Islam membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berupaya untuk mengisi dan membina anak kita ke masa depan agar bisa menjadi orang-orang yang memahami Islam. Adanya gejala tentang Islam tidak diterapkan dengan baik karena pertama tidak paham, yang kedua orang tidak atau kurang cinta terhadap Islam. Jadi perlu belajar kepada sejarah, terutama perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para al-khulafaur rasyidin, sampai selanjutnya khilafah Bani Umayyah yang kurang lebih 95 tahun, dilanjutkan dengan khilafah Bani Abbas kurang lebih 500 atau 656 tahun, ditambah dengan khilafah Utsmaniyah 666 tahun. Kurang lebih 1300 tahun itulah Islam telah menyebarkan rahmatnya, dan dunia sekarang ini semakin rindu untuk melihat keselamatan, dan itu hanya muncul dari adanya rahmat melalui khilafah Islamiyah. Semoga kita sadar, dan selamat kepada teman-teman penyelenggara. Semoga masa depan
kejayaan Islam dapat kita nikmati bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz Said, atau lengkapnya adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Said Mahmud LCMA. Jadi ini saya kira menjadi tambahan konfirmasi bahwa memang film ini harus dilanjutkan. Dan tadi quote-nya luar biasa, jadi tidak mungkin rahmat Allah itu diwujudkan kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Dan mengapa orang hari ini tidak suka dengan syariah atau tidak cinta? Karena tidak paham. Jadi harus dipahamkan. Tugas sejarah selanjutnya. Kita lanjut ke dari Sulawesi Selatan, terhubung kembali ke Sumatera Selatan. Betul ya? Dengan, kalau ini benar nih, Bapak Dr. Ardian. Oh, delay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, testimoninya. Oh ya. Ya, alhamdulillah kita lihat tadi dari sejarah yang dimulai dari masuknya. TV ini tinggi. Kalau kita lihat tadi memang sangat menarik sekali ya, dan sangat dalam sekali apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah presentasikan oleh para ahli-ahli kita ya dalam membuat film ini. Kita lebih memahami lagi bagaimana nilai khilafah itu masuk ke Indonesia ya khususnya. Dan ini tentunya akan memperjelas lagi sejarah-sejarahnya selama ini dipelajari oleh masyarakat Indonesia, terutama yang di sekolah-sekolah mulai dari SMP, SMA ya dan seterusnya. Dan kemudian yang paling penting di sana kita lihat bahwa pada hakikatnya di Nusantara ini menerima nilai-nilai tersebut, ya, sudah pernah dilakukan dan itu sudah menjamin kesejahteraan masyarakat. Ya. Namun dengan berbagai macam dinamika sejarah yang ada, tentunya hal ini sampai sekarang ini berubah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya kita pernah menerima nilai-nilai tersebut dan kita lakukan pada kehidupan kita. Oleh karenanya ke depan ini menjadikan suatu cermin bagi diri kita ya, karena bagaimanapun sejarah itu adalah masa lalu yang merupakan suatu titik awal dari kehidupan kita ke masa depan, maka ini merupakan suatu masukan yang baik sekali bagaimana sebaiknya kita dalam keadaan sekarang ini mendapatkan ataupun mengambil hikmah-hikmah dari nilai tersebut dalam menegakkan tatanan bernegara dengan baik. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah pada hakikatnya dengan adanya sejarah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bisa menerima nilai-nilai khilafah tersebut, itu menunjukkan bahwa pada hakikatnya Islam itu bisa diterima di negara ini. Jadi Islam itu merupakan suatu pedoman hidup yang mau tidak mau, suka tidak suka, sampai munculnya sejarah kemerdekaan kita bahwa Islam itu betul-betul sudah memberikan suatu hikmah yang besar bagi kemajuan bangsa kita sampai saat ini, ya, sampai kemerdekaan kita yang 75 ini. Oleh karena itu di sini berarti bahwa hakikatnya marilah kita bangun kembali nilai-nilai itu dengan baik, dengan kearifan dan hikmah yang dalam ya, sehingga ketika kita menghidupkan kembali nilai tersebut menjadikan suatu nilai yang harmonis dengan tatanan yang telah kita sepakati sekarang. Dan sebaliknya juga pada integritas yang terganggu dikarenakan nilai-nilai yang mungkin pandangan sejarahnya kurang begitu mendalam, sekarang kita melihat sejarah itu dengan baik. Ya, nah, dengan adanya film dokumenter ini kita akan tahu bahwa pada hakikatnya kita ini seharusnya melanjutkan nilai yang baik tersebut, bukan justru meninggalkan nilai-nilai terbaik tersebut. Karena ini kita harapkan ke depan bahwa generasi ke depan ini berpikirlah lebih maju. Janganlah kita selalu mengulang dari nol sejarah ini. Kita selalu menyempurnakan, karena bagaimanapun juga tujuan hidup kita adalah menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan ini ya, untuk mencapai kehidupan sempurna sebagaimana yang sudah di pedomannya ataupun diatur di dalam Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Septian MSI. Kalau tadi Pak Profesor dari Sulawesi Selatan adalah tokoh pendidikan, ini juga tokoh pendidikan. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa saya pribadi seperti menangkap puzzle-puzzle yang hilang. Dan ternyata beliau juga tadi menegaskan kita jangan lagi mulai dari nol. Karena sejarah itu sangat penting bagi kita. Bahkan di-quote oleh beliau, masyarakat kita itu menerima khilafah. Dan itu tanda bahwa masyarakat kita menerima Islam. Berarti Islam itu pedoman yang harus kita laksanakan. Dan jangan lagi dari nol. Ustaz dan Bung Septian, Bung Niko, Ustaz Ismail, serta juga tergabung dengan saya, dengan kami kita sekalian, Niki Haji Rohmat S. Labib, ulama dan tokoh Islam Indonesia.
Kita pindah sebentar ke Gresik. Assalamualaikum Ustaz. Silakan dari Gresik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i awliyaihi wa ba'du. Alhamdulillah, ini saya berada tepat di depan Museum Sunan Giri, dan tidak jauh dari museum terdapat pesarean di mana tempat Waliullah Ainul Yakin Sunan Giri dimakamkan. Dan bukti kerajaan dari peninggalan Sunan Giri ini bisa dilihat dari di belakang saya. Ada bukit namanya Giri Kedaton. Nah, ini merupakan bukti dan fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Dan saya mengapresiasi sekali tentang pembuatan film Jejak Khilafah ini karena mampu mengungkapkan fakta sejarah bahwasanya kerajaan-kerajaan kesultanan di Nusantara ini masih mempunyai hubungan dengan kekhilafan Turki Utsmani, sehingga dakwah yang dilakukan oleh khilafah ini dapat mudah diterima di kalangan pembesar-pembesar negeri ini pada zaman dahulu. Demikian dari saya. Terima kasih Ustaz terima kasih. Muhammad Arif Al-Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berada di tepat situs sejarah kalau boleh dibilang begitu, dan sekali lagi menunjukkan bahwa buktinya memang ada. Saya pindah lagi ke studio. Saya kembali kepada Ustadz Ismail. Ustadz Ismail, tadi sudah dinyatakan bahwa kesimpulan pertama memang bukti itu nyata, ada dan terkonfirmasi dengan benda, dengan pernyataan, dan bahkan testimoni juga ada di tempat itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana kita membaca semua itu dalam kerangka ajaran Islam? Jadi dari apa yang kita lihat di film tadi itu, maka menjadi jelas bahwa khilafah itu dia ada secara ajaran ya. Secara ajaran dia ada bagian dari ajaran Islam. Kemudian secara historis dia pernah diterapkan. Bahkan area pengaruhnya itu sampai juga ke wilayah Nusantara ya. Tadi kan ditunjukkan ya, bagaimana pada periode yang sangat dini sebenarnya, periode kekhilafan Umayyah itu kan masih sangat awal kan, dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu. Sriwijaya sudah ada hubungan di sana, dan kemudian dikirimkan ulama atau dai gitu balik ke Sriwijaya. Jadi kemudian ditambah lagi pada periode selanjutnya Aceh itu bahkan ada baiat kan kepada Sultan Salim II gitu. Jadi ada link up dan link down gitu. Link up itu artinya hubungan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara dengan kekhilafan ya, pada periode yang bahkan mulai pada periode yang sangat awal di masa kekhilafan Umayyah sampai pada kekhilafan yang terakhir yaitu kekhilafan Utsmaniyah gitu. Kemudian yang kedua juga ada link down gitu. Ya itu. Tadi ada respon dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan kan. Kemudian juga ada bantuan ketika melawan pasukan Portugis gitu. Jadi secara historis dia ada. Karena itu saya ingin mengatakan ini penting, bahwa perjuangan penegakan khilafah itu dia punya dasar historis yang kokoh. Selain punya dasar normatif yang jelas itu. Bahkan dan saya kira di seluruh kitab-kitab yang ada itu semuanya mengatakan, termasuk juga di dalam buku fikih ya untuk madrasah aliyah kelas 12 resmi terbitan Kementerian Agama, dikatakan di sana bahwa khilafah itu sistem pemerintahan Islam dan hukumnya itu fardu kifayah. Itu cocok itu. Karena itu maka aneh kalau ada yang mengatakan bahwa perjuangan khilafah itu ahistoris. Dengan bukti yang tadi kita lihat jelas itu banget. Dia punya dasar historis yang sangat kokoh gitu. Ya saya kira itu poin penting yang pagi hari ini kita dapatkan. Baik Ustaz Ismail. Di luar ini semua saya juga mendapatkan pesan dari WhatsApp banyak sekali, dan ucapan terima kasih, ucapan selamat kepada, bukan kepada saya tapi kepada narasumber, bahwa semuanya itu membuat mereka tambah semangat, tambah yakin bahwa memang sejarahnya itu ada.
Bung Septian ada yang mau disampaikan sedikit. Ada satu gap loss generasi di mana khilafah ini hilang dari daya tarik masyarakat Nusantara. Oke. Padahal ketika masa khilafah masih ada, Nusantara itu sangat masyarakat Muslim terutama itu sangat mengharapkan khilafah datang ke Nusantara untuk melawan Belanda. Bahkan telah menyatakan bahwasanya mereka adalah khalifah kami, dan disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Ini yang terjadi sampai ketika khilafah Utsmani itu runtuh tahun 1924, di mana pada saat itu ulama dan tokoh pergerakan Islam di Indonesia, di Hindia Belanda, sangat konsen sekali untuk bisa mencari negara seperti Turki Utsmani ini. Khilafah ini menjadi fokus mereka pada saat itu untuk bisa mengembalikan khilafah. Bahkan sampai-sampai saya coba kutip dalam Kongres Syarikat Islam tahun 1926, itu ada satu pernyataan menarik dari Cokro Aminoto yang mengatakan bahwasanya ketika mereka merasa penting khilafah ini, Cokro dalam pertemuan tersebut berpidato mengatakan bahwasanya umat Islam itu jika tidak dengan khalifah seolah-olah badan tidak berkepala. Maka oleh karena itu di bagian akhir pidatonya mengatakan bahwasanya maka sangat penting bagi kita bahwa kita tidak lalaikan dan tidak sia-siakan urusan khilafah ini. Ini statement Cokro Aminoto yang dia sampaikan dalam Kongres Syarikat Islam tahun 1926, di mana memang di sana daya tarik khilafah itu masih ada. Hanya saja nanti loss generasi ini kan, ketika khilafah ini semakin ditinggalkan dan akhirnya juga kisah dan sejarahnya itu juga lenyap, sehingga generasi seterusnya dan pada kita hari ini ya tidak menemukan kembali kisah-kisah itu, jejak-jejak itu. Nah, oleh karena itu memang boleh bisa dikatakan ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah ada. Cuman kita memang saat ini menjadi korban atas penguburan dan pengaburan jejak khilafah di Nusantara. Terima kasih Bung Septian. Simple, padat, tapi kayaknya bisa jadi closing ya. Tapi nggak afdol kalau closing itu tidak datang dari Kiai Haji Rohmat Eslabe. Saya sudah terhubung dengan beliau, Pak Kiai. Saya mencatat 2 poin paling penting menurut saya dari yang Kiai tadi sampaikan tadi pagi. Yang pertama adalah makna hijrah, hijrah yang sangat dalam. Kemudian yang kedua, Kiai juga menyampaikan bahwa kita adalah umat yang besar, umatan azimah, umat yang mulia karena Allah memuliakan kita dengan Islam. Jadi ini momennya sangat pas, ini 1 Muharram, kemudian juga ada film JKDN yang membuat kita jadi bisa semacam napak tilas bahwa hijrah itu ada dan pengaruhnya luar biasa. Saya ingin Pak Kiai memberikan closing pada kesempatan ini. Waktunya itu apa setelah ini? Silakan Pak Kiai. Saya kira begini, setelah kita menyaksikan film tadi ada beberapa hal penting yang menurut saya patut digarisbawahi. Yang pertama bahwa satu, Islam dan kekuasaan, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa al-Islam ad-dinu sultan tau aman, agama dan kekuasaan itu 2 saudara kembar. Fad-dinu usun wa sultanu haris, agama adalah dasar sementara kekuasaan adalah penjaga. Faman la ussalahu famahdum, segala yang tidak punya dasar maka dia akan roboh. Waman la harisalahu fadai, siapa atau apa yang tidak memiliki penjaga maka dia akan hilang. Islam dan kekuasaan itu memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tanpa kekuasaan Islam tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Yang dua, bisa kita ambil satu kesimpulan juga bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dari kekuasaan Islam atau khilafah itu, karena bukti menunjukkan adalah kebaikan. Kita lihat di Timur Tengah ketika Rasulullah SAW menerapkan Islam di sana, dilanjutkan oleh para khulafah sebelumnya, tidak ada sejarahnya umat Islam memaksa memeluk agama lain, membumi hanguskan, menghancurkan, itu tidak ada sejarahnya. Yang terjadi adalah menebarkan kebaikan, dan yang terjadi adalah menebarkan hidayah. Sampainya Islam ke Nusantara juga menebarkan hidayah. Memang ada di sana yang sebagian orang menyebut sebagai ekspansi atau perluasan wilayah, tetapi perluasan wilayah yang dilakukan oleh khilafah, oleh Islam, tidak seperti yang kita saksikan sebagaimana dilakukan oleh penjajah atau negara-negara kafir penjajah Barat.
Mereka datang ke negeri ini, merampok, mengambil kekayaan untuk dibawa ke negara mereka. Itu tidak pernah terjadi. Baik pada masa khilafah Umayyah, Basiyah, bahkan juga Utsmaniyah, tidak pernah ceritanya ada khilafah itu mengambil, merampok kekayaan negeri ini dibawa kepada mereka. Yang terjadi sebaliknya, negeri ini yang sebelumnya diliputi dengan kegelapan, tidak mengerti tentang hidayah, mereka sebarkan hidayah. Bahkan ketika ada negara kafir penjajah yang hendak menjajah negeri ini, khilafah Utsmaniyah sigap untuk membela negeri ini dari penjajahan. Oleh karena itu, tadi saya katakan semestinya tidak ada yang perlu ditakutkan dari khilafah ini, karena khilafah itu sejatinya adalah menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan syariat Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin ajaran dari Allah mendolimi manusia sendiri? Hal sesuatu yang mustahil. Yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Dan yang terakhir saya kira yang sangat penting bagi kita semua, bahwa sejarah ini insya Allah akan berulang kembali. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita setelah masa nubuah, kemudian dilanjutkan dengan khilafah ala minhaji nubuah, lalu dilanjutkan dengan mulkan adon, dan sekaranglah waktunya mulkan Gabriel. Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa itu tidak menjadi akhir sejarah. Sejarah berikutnya akan kembali khilafah ala minhaji nubuah. Inilah berita yang disampaikan kepada Rasulullah SAW kepada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan sejarah ini. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Hanya akan berakhir dengan sia-sia dan penyesalan. Karena itu berhadi seperti halnya mencegah, menghalang terbitnya matahari. Saya kira itu yang sangat penting barangkali yang kita sampaikan. Dan tentu saja jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memusuhi agama Allah SWT. Jadilah kita semua menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua ketika kita membela agamanya akan ditolong Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan yang tidak kalah pentingnya di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu saja terima kasih kepada Kiai Haji Rohmatis Labib atas pointer-pointernya, dan beliau makin menegaskan kepada kita bahwa film JKD ini semakin penting dalam rangka untuk dakwah Islam. Kemudian saya mohon maaf tadi ada kesalahan, jadi saya salah sebut nama. Yang terakhir dari Kalimantan Selatan ternyata adalah Ustadz Haji Ahmad Mahfud. Jadi yang benar saya Ahmadnya ya, tapi belakangnya salah. Mohon maaf lahir batin ya. Kemudian yang kedua, nah ini ada kabar juga dari panitia bahwa acara hari ini menduduki trending topik 4 ya, 4 apa 5 ini? 1, 2, 3, 5. 1235. Jejak khilafah di Nusantara, dakwah syariah khilafah, sejarah Islam Indonesia, dan nobar film khilafah. Jadi ternyata memang ada yang belum paham, tapi yang belum paham juga ada yang ingin melihat. Nah, terutama tadi kata-kata lil ulil albab. Nah, jadi yang berpikir itu harusnya nonton film ini. Baik pemirsa yang budiman, alhamdulillah apa yang tadi sudah kita lakukan selama dari pagi sampai dengan siang ini sangat berarti buat kehidupan kita. Siapa saja yang menonton film ini saya kira akan bersyukur, bahkan juga mungkin harus sujud syukur karena ini kejadian yang sangat langka. Kita memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, tapi baru kali ini kita disadarkan bahwa hijrah sebagaimana yang dibawakan dalam pesan Muharram itu barangkali baru terasa hari ini. Bahwa memperjuangkan Islam untuk menjadi tatanan hidup yang sempurna, setelah kita melihat film JKDN ini, kita menjadi ada tambahan amunisi, ada semacam puzzle-puzzle yang kemudian sempurna terwujud. Bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu, sebagaimana penjelasan dari Imam Ali As-Subuni dalam kitab Sifatul Tafasir, bahwa ini adalah manfaatul kabir bagi manusia dan alam sekitarnya. Itu akan terwujud benar-benar kalau Islam diterapkan sempurna. Dan Islam diterapkan sempurna itu ada kalau khilafah itu tegak berdiri di muka bumi, sebagaimana sejarah sudah memperlihatkan. Saya kira itu yang bisa disampaikan mewakili kerabat kerja yang bertugas dan para narasumber. Terima kasih sekali lagi para narasumber. Sampai jumpa lagi pada film yang kedua, insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Yang tidak akan lama lagi, insya Allah. Insya Allah. Ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar.
Terima kasih telah menyaksikan film Jejak Khilafah di Nusantara. Semoga memberikan inspirasi dan membuka cakrawala berpikir kita tentang siapa kita di masa lalu dan memberikan semangat agar kita memperjuangkan syariat Islam untuk tegak di muka bumi di bawah naungan Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Bawang merah beli di pasar pagi, Daulah Khilafah tiba tak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.